Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Aftana dengan NIM 21129023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai badai dan topan serta jenis-jenisnya dan dampaknya bagi kehidupan. Silakan simak video selanjutnya ya. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai badai dan proses terbentuknya badai. Kalau kita perhatikan, mayoritas badai tropis selalu terbentuk di tengah samudra yang terletak di sekitar Khatulistiwa. Hal ini terjadi karena di sekitar wilayah Khatulistiwa ada arus angin pasat yang bergerak dari arah timur ke barat. Selain menjadi salah satu penyebab utama El Nino dan La Nina, angin pasat ini juga menjadi salah satu sumber tenaga utama badai tropis. Ketika angin pasat bersirkulasi di permukaan laut, angin ini akan menemui zona-zona permukaan laut yang temperaturnya berbeda-beda. Dan ketika menemui zona laut yang terpapar matahari dan air lautnya menjadi hangat, angin pasat ini akan mengangkat udara yang kaya dengan uap air dari permukaan laut, dan kemudian udara yang berasal dari ketinggian akan turun ke permukaan laut dan kemudian menghangat, lalu naik ke atas menciptakan sebuah sirkulasi udara vertikal. Lama-kelamaan sistem sirkulasi ini akan membentuk sebuah tumpukan awan yang badai dan berubah menjadi sebuah badai yang relatif lemah, yang disebut dengan depresi tropis atau tropical depression. Sistem badai kecil ini akan ikut bergerak sesuai dengan arah sirkulasi horizontal dari angin pasat. Tapi jika sistem depresi tropis ini melewati zona laut yang dingin, yang hanya memiliki sedikit penguapan, tumpukan awan yang telah terbentuk tidak akan membesar dan lama-kelamaan akan buyar karena tidak mendapatkan suplai uap air baru. Sistem depresi tropis ini pun akan menghilang dalam hitungan hari, tapi kemudian akan berbalik ketika sistem depresi tropis yang didorong oleh angin pasat terus-menerus menemui zona laut yang hangat dengan tingkat penguapan yang sangat tinggi. Hal ini akan membuat sistem depresi tropis terus-menerus mendapat suplai uap air baru sehingga strukturalnya pun menjadi semakin besar. Dan jika zona perairan hangatnya sangat luas, maka sistem depresi tropis lama-kelamaan akan tumbuh menjadi sebuah badai tropis yang dikenal dengan nama hurricane di Samudra Atlantik dan Thailand di Samudra Hindia dan Pasifik. Selama badai tropis ini melintas di atas perairan hangat, maka sistem badainya akan terus-menerus menyedot jutaan ton uap air yang diubah menjadi awan hujan dengan energi yang jauh lebih besar daripada ratusan bom nuklir. Dan ketika sistem badai ini bertemu dengan daratan atau yang disebut sebagai kejadian N-fall, maka hujan super lebat dan angin dengan kecepatan ratusan kilometer per jam yang dilepaskan oleh sistem badainya dapat menyebabkan banjir bandang dan gelombang pasang yang bisa meratakan kota-kota yang dilalui oleh badainya. Nah, dengan adanya pemanasan global, maka suhu rata-rata permukaan air laut semakin meningkat. Setiap tahunnya air laut yang semakin hangat ini bisa membuat badai-badai tropis di masa depan menjadi jauh lebih kuat dan memiliki daya hancur yang lebih dahsyat daripada badai-badai tropis. Badai tropis di masa depan menjadi jauh lebih kuat dan memiliki daya hancur yang lebih dahsyat daripada badai tropis di masa lalu. Untuk materi kedua, saya akan membahas mengenai angin topan. Angin topan merupakan angin yang berhembus dengan kekuatan kencang atau sangat kuat. Angin topan terjadi di daerah yang punya iklim tropis, terutama daerah yang dekat dengan garis balik utara dan garis balik selatan, kecuali yang sangat dekat dengan garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Angin topan berwujud pusaran angin yang kencang dengan kecepatan angin sekitar 120 kpj atau lebih, bahkan di level tertingginya kecepatan angin topan mencapai hingga 250 kpj. Saking kencangnya angin topan dapat menyebabkan kerusakan bahkan merenggut korban jiwa. Apa sebenarnya penyebab angin topan?
dan beberapa hal yang dapat menyebabkan angin topan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keadaan tekanan angin topan biasa terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca. Tekanan udara yang berbeda ini membentuk suatu pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan yang lebih sering terjadi di samudra karena tekanan udaranya lebih berbeda dibandingkan dengan yang ada di darat. Biasanya angin topan lebih berpotensi terjadi ketika musim kemarau di siang hari. Hal ini karena pada waktu itu suhu sedang mencapai puncaknya, sementara di dalam samudra tidak ada yang mengimbanginya. Dengan demikian, angin topan menjadi pariwisata yang biasa terjadi di daerah samudra. Yang kedua, suhu udara yang sangat panas. Angin topan juga terjadi ketika suhu udara yang sangat panas, tepatnya pada siang hari. Pada saat tengah hari, ketika udara menjadi sangat panas, maka lapisan atmosfer bumi juga akan menerima suhu panas yang lebih besar, namun tekanan udara rendah. Karena hal itulah, maka akan terjadi perpindahan tekanan udara dari tempat yang mempunyai suhu rendah menuju tempat yang mempunyai suhu tinggi. Peristiwa ini akan membentuk sebuah pusaran angin yang kita kenal dengan angin topan. Yang ketiga, penguapan air laut yang berjumlah besar. Angin topan lebih banyak terjadi di laut dibandingkan di darat, terlebih di kawasan samudra yang dekat dengan garis khatulistiwa, namun tidak terlalu dekat. Beberapa samudra yang notabene sering terjadi angin topan, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Ketika tengah hari, maka suhu yang akan mencapai lebih dari batas normal, yaitu 27 derajat. Naik sedemikian rupa, hal ini secara otomatis akan menyebabkan permukaan laut menjadi suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu di bawah laut. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya penguapan yang sangat besar dan juga sangat cepat. Pada proses penguapan juga terjadi proses pembekuan sehingga akan menyebabkan pusaran air yang memiliki kecepatan tinggi. Yang keempat, pusaran angin yang terjadi berjam-jam. Terbentuknya angin topan juga karena disebabkan adanya pusaran angin yang telah berlangsung selama beberapa jam. Angin topan yang terjadi di Indonesia dikenal juga sebagai angin badai. Biasanya angin ini datang dengan mendadak. Sebelum terbentuknya angin topan atau angin badai, biasanya terjadi proses pembentukan pusaran angin yang berlangsung selama beberapa jam. Dengan adanya tanda yang telah berlangsung selama berjam-jam inilah, seharusnya angin topan sudah bisa diantisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan berat. Terlebih lagi sudah ada alat-alat canggih semacam satelit yang bisa mendeteksi keberadaan angin topan. Lebih tepat, dengan adanya prediksi terjadinya angin topan, maka pencegahan terhadap angin topan secara lebih dini bisa dilakukan. Baiklah, itulah beberapa alasan atau penyebab terjadinya angin topan. Mungkin hanya itu video dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.